Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi ta'ala min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abdullahi wa rasuluh wa safiyyuhu min khalqihi wa aminuh. Allahumma salli wa sallim wa zid wa barik wa an'im ala abdika wa nabiyyika Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wa anfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilman wa hudan wa barakatan ya dzal jalali wal ikram. Allahumma ighfir lana wa liwalidina wa limashayikhina wa liman 'allamana wa liman ta'allama 'ala aydina. Allahumma amin. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Segala karunia nikmat yang Allah berikan, salawat serta salam semoga senantiasa terlimpahkan kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada seluruh keluarga, sahabat dan pengikutnya hingga akhir zaman. Jemaah salat maghrib yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kembali pada malam hari ini insyaallah kita akan membahas masih pada pembahasan salatun nafil atau salat sunnah. Di pertemuan yang lalu jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita sudah membahas salah satu di antara salat sunnah, yaitu salat apa terakhir, Pak? Duha. Salat duha. Betul ya, salat duha. Jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sudah kita jelaskan pada pertemuan sebelumnya bahwa salat sunnah terbagi menjadi dua. Salat sunnah yang dianjurkan berjamaah dan salat sunnah bagian kedua tidak disunahkan untuk berjamaah. Adapun yang dianjurkan berjamaah maka diantaranya ada salat sunnah idain, kemudian kusufain, kemudian al-istisqa dan at-tarawih. Sedangkan salat sunnah yang tidak disunahkan berjamaah terbagi menjadi dua bagian. Ada yang rawatib dan ada yang ghairu rawatib. Yang rawatib terbagi menjadi dua, ada muakkadah dan ghairu muakkadah. Rawatib artinya mengiringi salat fardu. Ada 2 rakaat sebelum subuh, zuhur, setelah zuhur, kemudian setelah maghrib 2 rakaat dan 2 rakaat setelah isya dan seterusnya. Sedangkan yang ghairu rawatib terbagi menjadi muqayyad dan mutlaq. Muqayyad artinya terikat, yaitu terikat waktu atau terikat oleh sebab. Yang kedua salat mutlaq, yaitu tidak terikat oleh waktu atau sebab. Bagian yang pertama sudah kita selesaikan, yaitu bagian rawatib, seluruhnya sudah kita bahas. Kemudian muqayyad sebagian sudah kita bahas. Di antaranya salat witir sudah kita bahas, salat duha sudah kita bahas, salat tahiyatul masjid juga sudah kita bahas. Sedangkan mutlaq sudah kita bahas pula, qiyamul lail sudah kita bahas sebetulnya. Salat qiyamul lail ataupun salat mutlaq yang dikerjakan pada siang hari. Maka hari ini masuk pada salat sunnah yang keberapa? Setelah tahiyatul masjid, istikharah. Salat sunnah istikharah. Salat sunnah istikharah. Jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, salat istikharah kita akan bahas satu persatu dari pembahasan salat istikharah.
Salat istikharah secara pengertian, secara bahasa artinya talabul khiratu fi syai', meminta pilihan pada sesuatu. Istikharah secara bahasa artinya meminta pilihan pada sesuatu. Adapun secara istilah, istikharah artinya talabul ikhtiyar, ay talabu sarfil himmah lima huwal mukhtar indallahi wal aula bis salati awid du'a al warid fil istikharah. Yang dimaksud dengan salat istikharah secara istilah artinya adalah meminta pilihan, yaitu supaya seseorang itu dipalingkan keinginannya kepada sesuatu yang Allah pilihkan, yang lebih utama di sisi Allah Subhanahu wa taala dan yang paling terpilih di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dengan salat ataupun doa yang diajarkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini secara istilah, gitu ya. Dari sini berarti ada beberapa faedah, ada beberapa pelajaran yang perlu kita perhatikan. Ketika seseorang melakukan istikharah, menunjukkan bahwa seseorang itu memiliki sifat husnudzon, prasangka baik kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena pilihan yang akan dia tempuh diserahkan bukan pada dirinya tetapi kepada Allah Subhanahu wa taala. Berarti artinya dia husnudzan. Allah Subhanahu wa taala akan memilihkan yang terbaik. Begitu pula pelajaran penting yang lain adalah sadar diri bahwasanya seseorang itu pengetahuannya terbatas. Sedangkan Allah Subhanahu wa taala pengetahuannya melingkupi segala sesuatu, gitu ya. Ini yang perlu diperhatikan, dan juga menunjukkan ketawakalan seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Tawakal berarti ada 3 pelajaran, yaitu 1 husnudzan, yang kedua seseorang sadar diri akan kemampuannya, yang ketiga adalah tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala, menyerahkan urusannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, para ulama bersepakat bahwasannya istikharah hukumnya sunnah. Hukumnya apa? Sunnah. Istikharah hukumnya sunnah. Di antara dalil atau yang melandasi dianjurkan dan disyariatkannya istikharah apa yang diriwayatkan Imam Bukhari dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu taala anhu. Beliau berkata, Jabir bin Abdullah berkata, "Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yu'allimuna al-istikharata fil umuri kulliha." Dahulu Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajari kami istikharah pada segala urusan. Menunjukkan bahwasanya Nabi SAW itu mengajari para sahabat istikharah pada segala urusan, baik urusan itu besar, gitu ya, ataupun urusan itu sepele, kecil. Kalau kita mungkin ketika zaman sekarang, ketika seseorang ingin membeli sesuatu, urusan sepele, dia bisa melakukan salat istikharah 2 rakaat, kemudian berdoa, atau ingin pergi ke suatu tempat, ada 2 rute, maka dia bisa istikharah 2 rakaat. Urusan itu sepele, tetapi urusan sepele kadangkala bisa menjadi akibatnya bisa besar. Begitu pula urusan yang besar kadangkala akibatnya kecil. Sedangkan kadangkala urusan kecil bisa menjadi urusannya besar. Urusan kecil bisa jadi akibatnya bisa besar. Maka dianjurkan istikharah di segala urusan walaupun itu kecil, sepele. Kama yu'allimuna surata minal Qur'an. Nabi mengajarkan kepada kami istikharah di segala urusan. Kama yu'allimuna surata minal Qur'an.
sebagaimana Nabi itu mengajarkan kepada kami surat dari Al-Quran. Mengajari istikharah itu sama seperti mengajari Quran, mengajari surat dari Al-Quran. Mengajari surat dari Al-Quran ini para sahabat menggunakan istilah seperti mengajari kami surat dari Al-Quran, menunjukkan hal yang sangat penting. Nabi mengajari surat dari Al-Quran itu menunjukkan suatu hal yang serius dan penting. Maka bahasa sederhananya, Nabi mengajari kami istikharah. Nabi serius mengajari ke kami istikharah sebagaimana Nabi itu serius mengajari kami surat dari Al-Quran. Ini pelajaran pertama. Artinya berarti Nabi SAW itu sangat serius ketika mengajarkan kepada para sahabat bahwasanya istikharah itu sangat penting, gitu ya. Sampai dikiaskan oleh para sahabat seperti mengajari kami Al-Quran. Berarti nanti doa yang akan diajarkan Nabi masuk ke list yang harus dihafal, gitu ya, harus dihafal. Kalaupun tidak bisa dihafal, dibaca. Bisa dibaca ketika melakukan salat istikharah. Itu yang perlu diperhatikan. Ini yang pertama. Yang kedua, pelajaran kedua, pentingnya seseorang itu mengajarkan kepada orang lain zikir-zikir yang penting untuk kemaslahatan seseorang. Ada zikir-zikir yang penting dan seringkali dipakai, maka dianjurkan untuk diajarkan. Seperti istikharah ini, urusan kita setiap hari ada saja, ya, setiap detik bahkan ada saja urusannya, ada saja perkara yang hadir di dalam kehidupan kita. Maka urusan yang banyak tersebut membutuhkan istikharah. Makanya penting untuk kita menghafal dan memahami apa isi dari doa Nabi SAW. Ini yang kedua. Kemudian Nabi SAW bersabda, setelah Jabir mengatakan Nabi mengajarkan kepada kami istikharah sebagaimana mengajarkan Al-Quran, maka Nabi SAW bersabda, idza hamma ahadukum bil amri, jika salah seorang di antara kalian memiliki keinginan falyarka' rak'atain, maka hendaknya rukuk 2 kali. Maksudnya melakukan 2 rakaat salat min ghairil fariḍah, yang mana 2 rakaat tersebut bukan 2 rakaat fardu, bukan rakaat fardu, bukan salat wajib, artinya salat sunnah. Dari sini ada pelajaran penting, berarti salat istikharah itu bisa dikerjakan baik secara khusus niatnya istikharah ataupun berbarengan dengan salat lain atau nebeng ke salat lain. Contohnya ketika kita ingin salat 2 rakaat tahiyatul masjid, maka bisa diikutkan niat istikharah di situ. Melakukan salat duha 2 rakaat bisa meniatkan di dalamnya salat istikharah juga, dan seterusnya. Itu yang perlu diperhatikan. Min ghairil fariḍah, selain salat fardu. Artinya salat fardu tidak bisa diniatkan di dalamnya salat istikharah. Enggak bisa meniatkan saya salat zuhur sama niat salat istikharah sekalian, enggak bisa. Itu yang perlu diperhatikan dari hadis Nabi yang berbunyi min ghairi al-fariḍah, selain salat itu, selain fariḍah, selain salat wajib. Oke, jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian tsumma liyaqul, kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam membaca doa. Kemudian Nabi SAW membaca doa. Artinya setelah mengerjakan 2 rakaat, membaca doa yang akan dibacakan Nabi. 2 rakaat selesai, baca doa istikharah. Sebagian ulama mengatakan boleh juga mengerjakan atau membaca doanya sebelum salam. Innaka hamidum majid. Kemudian berdoa Allahumma inni astakhiruka, dan seterusnya. Gitu ya. Bisa dibaca sebelum salam, bisa dibaca setelah salam. Tetapi jumhur ulama mengatakan dibaca ketika setelah salam, setelah selesai sholat. Ini perlu diperhatikan jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala.
Apa doa yang dibaca Nabi? Allahumma inni astakhiruka bi'ilmika. Ya Allah, aku memohon kepadamu, meminta kepadamu pilihanmu dengan ilmumu, dengan ilmu Allah Subhanahu wa taala. Wa astaqdiruka biqudratika, dan aku meminta kuasamu biqudratika, dengan kemahakuasaanmu. Wa as'aluka min fadlikal azim, dan aku meminta kepadamu, meminta fadlikal azim, meminta keutamaanmu yang agung. Fa innaka taqdiru wa la aqdir, karena sesungguhnya engkau adalah zat yang maha kuasa, sedangkan aku tidak memiliki kuasa sedikit pun. Wa ta'lamu wa la a'lam, engkau mengetahui sedangkan aku tidak mengetahui. Wa anta 'allamul ghuyub, dan engkau ya Allah adalah zat yang maha mengetahui segala yang gaib. Allahumma in kunta ta'lam anna hadzal amra khairul li fi dini, dan seterusnya. Ya Allah, jika engkau tahu, maksudnya jika engkau tahu di sini bukan pengetahuan Allah terbatas, bukan, ini mustahil bagi Allah Subhanahu wa taala, tetapi maksudnya adalah ya Allah, engkau pasti tahu di sana ada dua pilihan, kebaikan dan keburukan. Itu yang maksudnya seperti itu. Jika engkau tahu bahwasanya perkara ini, di sini perkara ini di kata hadzal amr disebutkan hajatnya, disebutkan sesuatu yang ingin disebutkan, apa pilihan yang ingin disebutkan di situ, disebutkan di situ. Anna hadzal amr, ya Allah, jika perkara ini, yaitu saya ada keinginan melamar seseorang, contohnya seperti itu, gitu ya. Khairul li fi dini, baik bagi agamaku, wa ma'ashi, dan kehidupanku, penghidupanku, wa aqibati amri, dan akibat urusanku nanti. Atau dalam redaksi lain, ajili amri wa ajilihi, atau ini baik bagi urusan terdekatku dan urusan terjauhku, maksudnya adalah urusan di dunia dan urusan di akhirat. Faqdurhu li, maka takdirkan itu untukku, urusan tersebut takdirkan untukku jika baik. Wa yassirhu li, dan mudahkanlah untukku. Summa barik li fihi, kemudian berkahilah aku di dalam urusan tersebut. Ini yang pertama. Kemudian Nabi SAW berdoa, Allahumma wa in kunta ta'lam anna hadzal amra syarruli. Sebaliknya, kalau ternyata ini buruk bagiku ya Allah, fi dini, bagi agamaku, wa ma'ashi, dan juga penghidupanku, wa akibati amri, dan urusan setelahku, ataupun urusan dunia dan akhiratku, fasrifhu anni, maka palingkan dia dariku, urusan tersebut palingkan saja, jangan dekatkan dia kepadaku. Wasrifni anhu, dan palingkan aku darinya. Waqdur li al khaira haitsu kana, dan takdirkanlah untukku kebaikan dimanapun kebaikan itu berada. Summa rdini bihi, kemudian buat aku ridho terhadap keputusanmu. Ini doa istikharah. Sebagian mengatakan hajatnya disebutkan di akhir, sebagian mengatakan hajatnya disebutkan pada kata tadi, anna hadzal amr, pada kata anna hadzal amr, perkara ini. Itu yang perlu diperhatikan dari doa yang diajarkan oleh Nabi kita Shallallahu Alaihi Wasallam. Gitu ya. Ini hal yang perlu diperhatikan dari doa yang diajarkan Nabi SAW. Apa hikmah dari doa? Apa hikmah dari doa yang diajarkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam? Di antara hikmahnya adalah ketika seseorang istikharah, maka dia at-taslimu li amrillah, menyerahkan urusan kepada Allah Subhanahu wa taala. Gitu ya. Wal khuruju minal hauli wat tauli, dan dia melepaskan kekuatan dirinya, kemampuan dirinya, kemudian diserahkan kepada Allah Subhanahu wa taala, karena kemampuan manusia terbatas, sedangkan kemampuan Allah Subhanahu wa taala
meliputi segala sesuatu. Wal iltija'u ilaihi subhana, dan berlindung pula, hikmahnya di antaranya adalah berlindung kepada Allah dari hal-hal yang tidak kita tahu di situ di perkara tersebut. Kita nggak tahu apakah di situ nanti terjadi hal-hal yang tidak diinginkan ataupun yang, maka kita berlindung dari situ. Gitu ya. Ada dua rute tadi. Kalau kita milih salah satu, kita nggak tahu mana yang baik bagi kita. Yang satu 2 jam perjalanan, yang satu 2,5 jam, gitu ya. Yang satu biasanya macet, yang satu nggak macet, gitu ya. Tapi perjalanannya lebih jauh. Nah, maka kadangkala kita dipilihkan atau kita dihadapkan pada dua permasalahan seperti itu. Maka dianjurkan melakukan istikharah. Maka istikharah itu bisa dilakukan jika seseorang memiliki keinginan, kemudian keinginan itu diserahkan kepada Allah, mau dilakukan atau tidak, gitu ya. Ini yang pertama. Atau dihadapkan pada dua pilihan, 1 dan 2 ini dua-duanya tidak ada yang menang, artinya tidak ada hal yang bisa dimenangkan di dalam diri kita. Maka dianjurkan melakukan istikharah, dianjurkan mengerjakan istikharah. Apa hikmahnya? Lil jam'i baina khairai ad-dunya wal akhirah, supaya bisa tergabung kebaikan akhirat dan dunia sekaligus, gitu ya. Dan semua itu membutuhkan untuk seseorang itu mengetuk pintu Allah Subhanahu wa taala supaya mendapatkan perlindungan, supaya seseorang itu menyerahkan urusan dan seterusnya, itu butuh mengetuk pintu Allah Subhanahu wa taala. Dan caranya wala syai'a anja, dan tidak ada yang lebih efektif dari hal tersebut melainkan melakukan salat dan doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena di dalam salat ada pengagungan kepada Allah, ada pujian kepada Allah, dan ada butuhnya seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian setelah mengerjakan salat istikharah, diharapkan di situ yansyarihu lahu sadruhu, dadanya bisa lebih luas. Ada kecondongan di salah satu pilihan tersebut. Kemudian setelah dicondongkan pada salah satu pilihan, ya sudah, kita jalani, kita ambil takdir tersebut. Makanya doa terakhirnya apa? Ya Allah, kemudian ridhokanlah diriku pada hal tersebut. Gitu ya, ridhokanlah hamba-Mu ini pada hal tersebut. Ini yang perlu diperhatikan dari hikmah dari salat istikharah. Kemudian sebab dari istikharah, apa yang menyebabkan seseorang itu dianjurkan istikharah? Para ulama sepakat, 4 mazhab sepakat bahwasanya istikharah itu dikerjakan pada hal-hal la yadril abdu wajha sawaba fihi, yang seorang hamba itu tidak tahu mana yang lebih bagus, mana yang lebih benar dari urusan tersebut. Maka dianjurkan istikharah di situ. Sedangkan hal-hal yang sudah diketahui kebaikannya atau keburukannya, contohnya ibadah, melakukan kebaikan, menjauhi kemaksiatan, itu tidak perlu istikharah. Tidak perlu istikharah. Saya sholat zuhur nggak ya? Istikharah dulu, enggak perlu. Itu sudah jelas kewajiban ibadah. Saya puasa Ramadan nggak ya? Puasa harus, gitu ya. Nggak boleh istikharah dulu, gitu ya. Begitu pula shana'iul ma'ruf, melakukan kebaikan. Contohnya ada tetangganya membutuhkan, saya bantu nggak ya? Ini nggak perlu istikharah, langsung bantu, gitu ya. Shana'iul ma'ruf. Begitu pula maksiat. Maksiat, apakah saya minum khamr atau enggak ya, gitu ya. Istikharah dulu deh, enggak boleh. Dalam urusan tersebut maka tidak diperlukan istikharah di situ. Nah, pilihan istikharah dulu, gitu ya. Istikharah. Kecuali nggak ada duitnya, kemudian kita istikharah, itu nggak perlu istikharah. Gitu ya. Kita pilih Fortuner atau Pajero, tapi nggak ada duitnya, nggak perlu istikharah. Gitu ya. Saya istikharah dulu, saya pilih salah satu, nggak perlu. Itu yang boleh diperhatikan.
Kemudian jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka dianjurkan untuk istikharah di segala urusan. Gitu ya. Al-Imam An-Nawawi mengatakan yustahabu an yastakhira Allah taala fi jami'i umurihi wa yutlabu taqdiral khairi lahu fiha. Gitu ya. Dianjurkan untuk beristikharah kepada Allah Subhanahu wa taala di segala urusan dan meminta di dalamnya takdir yang baik kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka istikharah ini perlu diusahakan di segala sesuatu. Ingin beli HP, gitu ya, contohnya ingin beli HP, maka istikharah. HP, kita nggak tahu komponen dari HP itu, bisa jadi di situ ada hal-hal yang kalau kita pakai hanya beberapa bulan langsung rusak, bisa jadi. Maka kita istikharah. Kalau sudah istikharah, maka takdir tersebut adalah takdir yang terbaik dari Allah Subhanahu wa taala. Oke. Kemudian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kapan seseorang itu beristikharah? Kapan seseorang itu beristikharah? Maka di sini disebutkan ketika seorang memiliki keinginan. Idza hamma, ketika seseorang memiliki keinginan dan belum bulat, belum pasti tekad itu, masih berkeinginan, langsung salat istikharah. Gitu ya, itu dianjurkan melakukan istikharah di awal keinginan tersebut. Atau ketika tadi ada dua pilihan yang sama-sama kebaikannya kita pandang sama, maka kita istikharah di situ. Oke. Jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kemudian bermusyawarah ketika istikharah. Kapan seseorang itu dianjurkan bermusyawarah? Apakah setelah istikharah ataukah sebelum istikharah? Dianjurkan seseorang itu dia beristikharah kepada Allah sekaligus dia bermusyawarah untuk menentukan pilihan tersebut. Maka khilaf di kalangan para ulama. Ada yang mengatakan istikharah bisa dikerjakan sebelum musyawarah, bisa dikerjakan sebelum istikharah. Musyawarah dulu kemudian istikharah. Kenapa? Kata para ulama, karena musyawarah, setelah dia bermusyawarah dengan orang yang dipercaya, mendapatkan satu kesimpulan, maka kesimpulan tersebut diserahkan kepada Allah. Maka yang memiliki siapa? Allah SWT. Gitu ya. Ini kalau kita mengambil pendapat yang pertama. Ada pendapat yang lain mengatakan bahwasanya istikharah dulu baru musyawarah, sebagaimana hadis yang tadi kita bacakan. Ala kulli hal, bisa kita pilih salah satu atau bisa langsung berbarengan, istikharah pada hari tersebut sekaligus musyawarah. Wallahu ta'ala alam bishawab. Itu yang perlu diperhatikan. Oke, jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka Imam An-Nawawi rahimahullah taala mengatakan dianjurkan untuk bermusyawarah sebelum istikharah. Ini pendapat yang mengatakan musyawarah dulu baru istikharah. Kepada siapa musyawarah tersebut? Satu, kepada orang yang bisa memberi nasihat. Ya, orang yang bisa memberi nasihat. Wasyafaqah, dan memiliki kasih sayang kepada kita. Contohnya orang tua kita memiliki kasih sayang. Karena ketika seseorang yang memiliki kasih sayang tulus akan memberikan masukan yang terbaik. Yang beda dengan orang yang baru sekali ketemu, belum kenal begitu akrab, dimintai saran, maka sarannya pun akan kadang-kala tidak tulus dari hati orang tersebut. Kemudian wal khibrah, begitu pula dianjurkan untuk orang yang memiliki pengalaman di situ. Maka kalau kita ingin bermusyawarah berkaitan dengan agama, maka carilah ustadz contohnya. Kalau ingin bermusyawarah atau ada perkara berkaitan dengan bisnis, berarti kepada orang yang tepat dan seterusnya. Maka pilihlah orang yang memiliki pengalaman dalam hal tersebut. Begitu pula kepada orang yang dipercaya agamanya, amanah maksudnya, orangnya amanah, maka dianjurkan kepada orang yang memiliki amanah ketika dia dimintai saran.
Ini diantara yang disebutkan Imam An-Nawawi rahimahullah taala ketika menyebutkan kepada siapa seseorang bermusyawarah. Ini yang harus diperhatikan. Oke, yang selanjutnya, apa yang dibaca ketika istikharah? Ketika salat istikharah, berarti salat istikharah, setelah salat istikharah berdoa, gitu kan ya? Ketika salat istikharah, apakah seseorang itu membaca surat apa? Surat apa yang dibaca ketika salat istikharah? Jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, terkait dengan surat secara spesifik belum didapatkan, kata para ulama, belum didapatkan secara spesifik Nabi membaca surat apa, gitu ya. Tidak didapatkan Nabi membaca surat apa. Tetapi ada tiga pendapat. Tiga pendapat ini mengatakan hal yang lebih baik, afdalnya dibaca, karena tidak didapati Nabi membaca apa, maka afdalnya membaca 1, 2, 3. Nah, pendapat pertama, pendapat mazhab Hanafi, Maliki dan Syafi'i mengatakan bahwasanya dianjurkan membaca Qul ya ayyuhal kafirun dan Qul huwallahu ahad. Kenapa? Kenapa kata para ulama? Imam An-Nawawi mengatakan, memberikan alasan, karena dengan Qul huwallahu ahad dan Qul ya ayyuhal kafirun, dua surat tersebut adalah dua surat yang mencerminkan ketauhidan seseorang, dia mengikhlaskan kepada Allah, dan itu pas dibaca ketika istikharah, karena kan sifatnya istikharah menyerahkan kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga Qul ya ayyuhal kafirun dan Qul huwallahu ahad itu pas dibaca ketika istikharah. Ini pendapat pertama. Nasabal ityanu bihima fi salatin yuradu minha ikhlasul raghbah wa sidqut tafwid wa izharul ajzi. Kata Imam Nawawi, dia mengatakan karena di dalam surat Qul huwallahu dan Qul ya ayyuhal kafirun, ikhlasnya hamba pada keinginan tersebut untuk diserahkan kepada Allah. Begitu pula jujurnya penyerahan kepada Allah Subhanahu wa taala, dan juga menampakkan kelemahan hamba, sehingga dipilih dua surat tersebut. Ini yang pertama. Yang kedua, sebagian ulama salaf mengatakan yang paling bagus dibaca adalah surat Al-Ahzab. Satu ayat dalam surat Al-Ahzab dan satu ayat dalam surat satu lagi surat apa? Saya lupa ini. Al-Qasas, satu lagi dalam Al-Qasas 68. Ini Al-Qasas ayat berapa? 68. Ini kemudian rakaat berikutnya membaca surat Al-Ahzab ayat ke-36. Al-Ahzab ayat ke-36. Karena ada firman Allah Subhanahu wa taala, wa rabbuka yakhluqu ma yasha'u wa yakhtar. Dan Rabbmu Allah Subhanahu wa taala menciptakan segala sesuatu wa yakhtar, dan Allah memilihkan. Pada kata wa yakhtar pas dipakai untuk salat istikharah. Begitu pula salat Al-Ahzab ayat ke-36. Sebagian lagi mengatakan, yang ketiga mengatakan bahwasanya membaca, tidak dispesifikkan membaca surat apapun, surat yang bisa dibaca ya dibaca saja. Itu pendapat ketiga. Allah taala alam bisawab. Oke. Terakhir. Kapan waktu doa istikharah dilakukan? Mazhab Hanafi, Maliki dan Syafi'i mengatakan bahwasanya, begitu pula Hambali mengatakan bahwasanya doa istikharah itu dikerjakan setelah salat, setelah salat. Gitu ya, setelah salat baru berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagian lagi mengatakan dikerjakan
Imam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala mengatakan doa istikharah bisa dikerjakan qabla salam, sebelum salam. Artinya di situ ada keluasan, bisa dibaca setelah salam, bisa dibaca sebelum salam. Setelah membaca tasyahud, setelah membaca tasyahud. Seperti itu. Oke, jemaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang perlu diperhatikan berikutnya adalah salat istikharah di antara salat yang sebabnya di akhir. Sebabnya di akhir maksudnya adalah salat dulu baru doa istikharah. Maka kata para ulama, salat istikharah ini tidak boleh dikerjakan pada waktu-waktu terlarang kalau dia salat mutlak. Kalau niatkan saya salat istikharah, dia salat istikharah 2 rakaat, maka tidak boleh dikerjakan pada waktu terlarang. Gitu ya. Kenapa? Karena sebabnya di akhir. Dia salat ada doa istikharah di situ. Bisa jadi dia mengerjakan doanya, bisa jadi tidak. Maka mirip seperti salat mutlak. Mirip seperti salat mutlak. Salatnya tidak ada sebabnya nanti setelah selesai baru sebabnya, yaitu berdoa, gitu ya, yaitu berdoa. Maka tidak boleh dikerjakan ketika waktu terlarang, kecuali disandingkan dengan sholat lain. Contohnya sholat tahiyatul masjid bersamaan dengan sholat istikharah, maka diperbolehkan. Tapi kalau hanya fokus sholat istikharah saja, maka tidak diperbolehkan pada waktu-waktu terlarang. Itu mungkin yang bisa kita pelajari pada malam hari ini, sholat istikharah. Ada yang ingin tanyakan sampai sini atau didiskusikan, silakan. Ustaz, mengenai misalkan kalau diamanatkan jabatan, kalau yang tadi memilih yang baik di antara yang baik, kalau baik yang buruk kan nggak mungkin kan pasti pilih yang baik. Nah kalau pilihan misalkan yang jabatan menjadi ketua RW, itu saya selalu istiqoroh dulu, itu memang ada tempatnya ya, memang harus sholat dulu. Kalau Pak Helmi mau diberi amanat untuk menjadi ketua RW contohnya, ya, maka kalau kita berkeinginan di situ, pertama kali kita terbetik keinginan di situ, maka dianjurkan langsung istikharah. Gitu ya. Dianjurkan langsung istikharah. Sebagaimana sabda Nabi tadi, idza hamma, kalau berkeinginan pada sesuatu, maka serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu yang perlu diperhatikan. Karena nanti bisa jadi takdirnya baik, bisa jadi takdirnya tidak baik. Maka diserahkan pada pengetahuan Allah Subhanahu wa taala. Itu. Allah taala alam. Ada lagi? Oke, satu-satu. Silakan Pak, dari sini dulu. Oke, ketika kita dihadapkan pada dua pilihan, apakah dipilih dulu pilihannya baru istikharah? Maka jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, wallahu taala alam, maka kalau kita ragu, maka kita pilih dua-duanya. Maksudnya pilih dua-duanya, serahkan kepada Allah. Kemudian nanti yang syarihus sadr, dada kita akan puas mana yang lebih baik, contohnya kemana, maka dikerjakan. Itu satu. Kalau kita bisa pilih salah satu, contohnya ada dua pilihan, kemudian kita pilih salah satu, maka sama. Kalau pilih salah satu kemudian kita ingin mengerjakan hal tersebut, maka kita istikharah pula, ya Allah saya kerjakan atau tidak ini pilihan tersebut. Atau jangan-jangan
pilihan yang saya tidak pilih justru lebih baik, gitu ya, justru lebih baik di situ, maka kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Gitu ya. Intinya istikharah itu menyerahkan urusan kepada Allah Subhanahu wa taala, baik pilihan untuk dikerjakan atau ditinggalkan atau dua pilihan salah satunya yang mana yang lebih baik, gitu ya. Dan yang perlu diperhatikan kata para ulama, tidak ada hal yang pasti ketika setelah istikharah. Maksudnya gini, tidak bisa nanti setelah istikharah itu pasti mimpi, nah itu nggak bisa, kata para ulama kayak gitu. Tapi biasanya akan diarahkan kecondongan hati seseorang setelah melakukan istikharah, gitu ya, kecondongan. Oh, saya condongnya ke sini, sudah kerjakan berarti itu adalah jawaban dari Allah Subhanahu wa taala. Seperti itu. Allah taala alam bisawab. Yang kedua apa tadi, Pak? Oh ya, membaca salawat, maka dianjurkan sebagaimana disebutkan para ulama, dianjurkan membaca salawat seperti itu ketika sebelum berdoa, gitu kan, Allahumma sholli ala Muhammad dan seterusnya. Setelah itu baca Allahumma inni astakhiruka bi'ilmika wa astaqdiruka biqudratika dan seterusnya. Kalau tidak hafal bisa baca setelah sholat, buka buku zikir maka dibaca boleh. Tetapi yang lebih bagus, insya Allah lebih bagus dihafal. Kenapa? Karena kalau baca kadang-kala kita tidak bisa meresapi, tapi kalau kita menghafal kita bisa fokus, bisa menghayati. Dan itu yang diminta ketika berdoa. Ketika berdoa itu yang diminta adalah kefokusan. Itu diantara hal yang bisa menjadikan doa itu terkabul adalah fokus dalam berdoa. Pikirannya tidak kemana-mana. Allah Ta'ala. Waktu yang paling terbaik waktu terbaik. Allah Ta'ala, saya belum pernah membaca waktu terbaiknya. Bisa dikerjakan kapan saja, gitu ya, bisa dikerjakan kapan saja selama tidak pada waktu terlarang ketika dikerjakan sendirian. Tapi kalau dibarengi salat tahiyatul masjid maka diperbolehkan dikerjakan di waktu terlarang. Seperti itu. Allah Ta'ala. Ada lagi? Ya, silakan. Berapa kali dikerjakan salat istikharah kata para ulama? Kata para ulama, kalau seseorang istikharah kemudian kok belum condong hatinya, istikharah lagi. Belum condong, istikharah lagi. Sambil bermusyawarah. Gitu ya. Gitu. Contohnya adalah Abdullah bin Zubair sampai 3 kali beristikharah ketika menghadapi Hajjaj bin Yusuf Ats-Tsaqafi. Beliau beristikharah 3 kali. Artinya istikharah itu bisa dikerjakan berkali-kali. Allah Ta'ala. Itu mungkin yang bisa kita bahas terakhir ya. Kalau kita ada beberapa case gitu ya. Hari misalnya. Aku kayak banyak orang mungkin baca doa. Lagi ada keinginan yang lain kita memilih. Apakah dua orang disatukan? Dua istikharah atau disatukan. Allah alam. Sebenarnya itu teknis ya. Artinya bisa diserahkan kepada Allah sekaligus, gitu kan. Maksudnya tidak harus teknisnya sekali satu urusan, satu sholat, kemudian nanti urusan lain sholat lagi. Artinya bisa langsung diserahkan, digabungkan kepada Allah Subhanahu wa taala, gitu ya. Tidak ada syarat ketentuan harus setiap masalahan satu kali sholat. Yang saya tahu seperti itu. Wallahu ta'ala alam bisawab. Suara saya habis. Oke, kita cukupkan. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.